Terpujilah Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Kau hidupku. Terpujilah Yesus, yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Kau hidupku. Berserah pada Yesus, itu kerinduanku. Kau selalu menopangku di setiap waktu. Janji-Mu Tuhan. Terpujilah Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang termulia. Sembah kepadamu, Kau hidupku. Berserah pada Yesus, itu kerinduanku. Kau selalu menopangku di setiap waktu. Kau memberi yang ku perlu, Kau dengar seruanku. Tak pernah Kau abaikan janji-Mu Tuhan. Selamat sore menjelang malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Jemaat Tuhan GPD Kopo Permai maupun saudara-saudara yang mengikuti YouTube channel GPD Kopo Permai. Di minggu ini, sepanjang minggu dalam rangka ulang tahun pelayanan GPD Kopo Permai, dan kami sebagai keluarga dari gembala anak-anak dipercayakan oleh Tuhan lewat majelis jemaat untuk mengisi, membagikan kesaksian, pengalaman hidup, firman Tuhan bagi kita semua.
tentu kita sama-sama belajar. Selamat ulang tahun buat GPD Kopo Permai. Untuk gembala sekeluarga, untuk majelis dan seluruh jemaat yang selalu bekerja bersama-sama dengan baik. Kita sama-sama bersatu dalam melayani Tuhan, dalam menjalankan amanat agung dari Yesus Kristus. Dimulai dengan judul yaitu tetap topiknya sama seminggu ini, kesempatan kedua. Kesempatan kedua ini saya teringat kesaksian pribadi hidup saya. Waktu saya ada di sekolah Alkitab, masuk kelas 2. Saya ingat ada beberapa hal, baik waktu kelas 1 maupun masuk kelas 2. Saya mengalami kesempatan kedua ini. Di kelas 1 untuk menyelesaikan suatu masalah dengan orang lain yang sudah tidak pernah dikontak, bahkan nggak tahu bagaimana mendapatkan kontaknya. Tapi melalui pelajaran waktu itu saya diingatkan melalui firman-firman Tuhan dari beberapa guru, wah saya perlu untuk menyelesaikan ini. Dan waktu itu memang berdoa, Tuhan kasih saya kesempatan ini, gimana caranya ya. Karena di pemikiran saya nggak mungkin menyelesaikan masalah itu. Tapi pada akhirnya memang Tuhan buka jalan. Kemudian juga waktu kelas 2, ya ini terutama buat yang anak-anak muda ya, yang mau masuk dalam pernikahan, anak-anak remaja yang mulai juga bergumul untuk mencari pasangan hidup. Untuk di kelas 2 itu, saya ingat sekali ketika belajar mengenai hubungan antara pasangan hidup. Apalagi waktu itu sudah kelas 2, tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Saya belajar dan sama ya, firman-firman Tuhan, pelajaran itu benar-benar menegur kehidupan pribadi. Sehingga pada waktu itu mengenai pasangan hidup, oh begini ya sistematisnya menurut firman Allah. Dan pada waktu itu saya ingat saya masih ada dalam hubungan dengan seseorang, ya pasti jemaat kenal ya. Dan ketika saya belajar waktu itu, saya rindu sekali. Karena menurut saya hubungan saya pada waktu itu, aduh kok kurang cocok ya sama pelajaran yang saya terima. Dan itu juga yang saya bergumul, Tuhan. Saya ingin proses menjalin hubungan dengan pasangan hidup sampai menuju kepada pernikahan ini prosedurnya sesuai dengan Alkitab. Ini baik sekali. Yaitu angan-angan dan doa saya. Dan memang pada waktu itu ketika berpraktek di Surabaya, menurut saya itu kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Memang pada waktu itu saya harus mengakhiri hubungan sebelumnya. Hubungan itu berakhir dan puji Tuhan, ketika sudah beberapa tahun di sana, dan Tuhan izinkan saya menjalin hubungan dengan istri saya sekarang, Dinda. Dan menurut saya apa yang kami jalani itu sangat istimewa, dan itu yang saya idam-idamkan. Dan itu adalah kesempatan dari Tuhan memang memulai sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk bisa menjalani hal itu. Misalnya contoh saudara dulu tidak mau melibatkan orang tua dalam mencari pasangan hidup. Dan ternyata Alkitab mengajarkan itu penting dari zaman-zaman nenek-nenek moyang Israel. Nah itu waktu itu salah satu poin yang, wah Tuhan seandainya dulu saya memulai dengan bertanya dulu kepada orang tua. Tapi semua sudah dilabrak-labrak dulu ya. Dan yang saya bersyukur kenapa istimewa begitu terakhir di Rungkut. Nah saya menjalankan prosedur itu. Ngomong dengan orang tua
calon istri saya, walaupun waktu itu nembak juga belum, pacaran juga belum. Bahkan yang sangat unik, waktu sebelum kita jadian, saya sempat ngobrol sama Dinda itu. Kalau saya waktu itu saya juga cerita, saya sempat telepon orang tua bahwa saya mau coba ke sekolah Alkitab untuk cari kira-kira ada calon lagi nggak. Makanya istimewa hubungan saya dengan Dinda waktu itu, benar-benar terbuka dalam soal-soal prinsip hidup, soal-soal kerohanian, soal-soal pikiran kita, semuanya yang jelek, yang bagus itu diutarakan. Jadi sangat istimewa hubungan kita, dan bersyukur itu buat saya boleh mengalami kesempatan kedua untuk memulai sebuah hubungan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan nanti pada kesimpulannya sama, yaitu ketika kita Tuhan kasih kesempatan itu, maka mari kita berjalan dalam ketaatan atas kehendak Tuhan berdasarkan firman yang kita terima. Malam hari ini dengan judul kesempatan kedua, kita lihat di Yunus pasal 3. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Dari kita melihat kisah Yunus, nanti kita bisa lihat walaupun tidak tertulis, ini merupakan kesempatan kedua. Tapi kita bisa memikirkan bahwa ini merupakan chance, kesempatan lagi untuk Yunus melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Karena kalau kita lihat di pasal 1, memang waktu Tuhan memberikan firman kepada Yunus untuk dia ke Niniwe, menyampaikan bahwa kalau tidak bertobat maka Niniwe itu akan ditunggang balikan, malah petaka hukuman Tuhan datang. Maka kita lihat mendapat panggilan Tuhan, mendapat firman Tuhan itu, tapi sikap dari Yunus adalah di pasal 1 ayat 3, dia malah menjauh dari Tuhan. Terus sampai ada 2 kalimat yang sama dalam ayat 3 itu pasal 1. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ada 2 kali di ayat 3 itu, jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Itulah sikap dari Yunus ketika dia mendapatkan firman Tuhan ini. Tuhan menghendaki untuk Yunus pergi ke Niniwe, tapi Yunus malah, kita lihat 2 kalimat itu di ayat 3, jauh dari hadapan Tuhan. Dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau suara Tuhan ini, firman Tuhan ini datang kepada kita di saat-saat ini kan bisa kita katakan ini sebuah kesempatan dari Tuhan. Kesempatan apa? Karena Yesus mempercayakan kita amanat agung untuk kita memuridkan orang lain, untuk kita menyampaikan seperti Yesus, seperti Yohanes Pembaptis, untuk bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat, sebagaimana juga Petrus waktu ia melayani dipenuhkan Roh Kudus. Orang-orang terharu bertanya, kami harus berbuat apa? Lalu Petrus bilang, bertobat. Bukankah kalau kita ada di posisi Yunus pada saat ini ini adalah sebuah kesempatan dari Tuhan untuk kita menjalankan apa yang Yesus inginkan. Memberitakan Injil supaya orang-orang bertobat, percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Tapi kadangkala inilah respon yang kita tunjukkan. Seperti Yunus, kita malah menjauh dari firman Tuhan itu. Dan kalau kita belajar, sebenarnya argumen Yunus itu cukup alkitabiah. Argumennya tidak salah. Kenapa dia lari dari hadapan Tuhan? Dia bilang di pasal 4 ayat 2, waktu setelah dia menjalankan
Kemudian dia masuk kesempatan kedua, dia taat. Di pasal 4 ayat 2, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Rupanya apa yang disampaikan Yunus waktu itu, Yunus tuh udah gak mau ke Niniwe karena Yunus tahu Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Dia pasti menyesal akan malapetaka yang coba didatangkannya. Yunus ngerti Tuhan itu gak tega. Yunus ngerti Allah adalah Allah yang maha kasih. Kehendak Tuhan supaya orang-orang itu bertobat. Sekalipun pada waktu itu orang-orang Niniwe tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhannya Israel. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang penyayang. Dan itu yang menjadi alasan dari Yunus pada waktu Tuhan memanggil dia, lalu dia malah jauh dari hadapan Tuhan. Dia lari menuju ke Tarsis. Coba jemaat Tuhan renungkan baik-baik. Kadangkala kita ada di posisi seperti Yunus. Waktu kita membaca firman Allah, waktu kita mendengar firman Tuhan dari manapun itu asalnya, lalu Roh Kudus itu menghidupkan firman itu. Roh Kudus mengingatkan, mengajarkan, dan memberi alarm dalam hati nurani kita. Rupanya kamu belum melakukan hal ini. Atau saya harus melakukan hal ini. Sebagaimana Yunus, ketika saudara mendengar firman Tuhan, lalu saudara tiba-tiba berpikir, wah, saya ini perlu menasehati seseorang. Dari firman ini saya perlu memberitakan kabar baik ini. Saya perlu menasehati, menegur orang ini agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dia kembali ke jalan benar. Agar mereka sadar, bertobat. Sebagaimana yang Tuhan harapkan melalui Yunus, agar itu terjadi bagi penduduk kota Niniwe. Sejahat apapun penduduk kota ini. Betul saudara? Kita kadang ada di posisi itu. Wah, lalu kita mulai rasanya gak sejahtera dan hidupnya gimana ya? Gak enakan, saya negur nanti tersinggung atau enggak. Dan kita mulai berpikir seperti Yunus. Kan Tuhan itu kan pengasih penyayang. Tuhan bisa melakukan tanda ajaib kok. Saya dengar kesaksian dari orang-orang yang Tuhan tampakkan diri lalu mereka bertobat. Ya paling buat si A itu juga sama. Tuhan nanti berfirman, dia dengar khotbah dari orang lain kah? Dia pasti nanti akan bertobat. Atau saya cerita aja deh, saya cerita ke misalnya gembala orang itu. Nanti biar gembala kan punya kompetensi untuk bisa lebih berhak untuk bisa menegur, menasihati orang itu. Kita berargumen dengan pikiran kita, alasan yang masuk akal, baik, dan cukup alkitabiah. Tapi tujuannya kita menarik diri dari tanggung jawab kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Walaupun dengan alasan yang baik seperti Yunus. Tapi sebenarnya kita sedang menjauhkan diri dari kehendak Tuhan. Coba kita periksa diri kita. Apakah kita juga sedang lari dari panggilan Tuhan seperti itu? Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih kesempatan kedua kepada Yunus. Tadi yang kita sudah baca di pasal 3 itu.
datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kedua kalinya Tuhan kasih firman kepada Yunus. Sampaikan apa yang kufirmankan kepadamu. Kenapa ini jadi kesempatan kedua bagi Yunus? Karena yang pertama ya di ayat itu. Tuhan tidak panggil orang lain lagi. Tidak ganti Nabi B atau pribadi C. Tapi kegagalan Yunus yang pertama kali untuk menjawab panggilan Tuhan. Itu tidak menjadi kegagalan dia untuk seterusnya. Tuhan beri kesempatan berikutnya. Tetap Yunus lagi yang dipakai oleh Tuhan. Ayo kamu yang beritakan firman Tuhan kepada Niniwe. Tuhan gak mau pakai orang lain. Dia tetap pakai Yunus. Ini benar-benar kesempatan kedua untuk Yunus menjawab panggilan Tuhan atau enggak. Dan yang kedua, kenapa ini merupakan kesempatan kedua untuk Yunus? Karena kalau kita lihat di pasal 1 ayat terakhir, kemudian di pasal 2, saudara melihat bahwa secara logika manusia sebenarnya apa yang kemudian dialami Yunus ketika dia menolak kesempatan pertama awal Tuhan tugaskan itu, apa yang dialami Yunus? Dia harus dibuang ke laut yang sedang bergelora. Kalau saudara tahu keadaan laut yang bergelora, saya sih lihatnya juga di TV ya saudara ya, National Geographic, acara-acara seperti itu. Saudara, begitu mengerikan. Lautan yang dalam keadaan badai, bergelora. Kemungkinan seseorang kalau masuk ke dalam laut yang seperti itu, kemungkinan kecil untuk hidup. Dan bukan hanya sampai di situ. Yunus dicampakkan, lalu juga atas penentuan Tuhan dia dimakan oleh makhluk laut yang sangat besar, atau di bahasa Indonesia ikan besar. Dimakan lagi oleh ikan besar. Dan dalam doanya di pasal 2, saudara lihat apa yang diungkapkan oleh Yunus. Dia itu seperti di antara dunia orang mati. Nyawanya seperti sudah melayang. Jadi secara logika manusia, mustahil buat Yunus pada waktu itu dalam keadaan seperti itu untuk dia bisa mendapat kesempatan berikutnya. Logika manusia mengatakan, ya sudah, seharusnya Yunus mati dalam kondisi seperti itu. Tapi betapa Tuhan penuh dengan kasih. Atas penentuan Tuhan, dia dimakan oleh ikan yang besar juga. Kemudian atas firman Tuhan juga kepada makhluk yang besar itu, ikan besar itu, maka ikan itu memuntahkan Yunus ke darat dan Yunus tetap hidup. Ini kesempatan kedua buat Yunus, dan bersyukur juga di kesempatan kali ini kedua Tuhan kasih pesan yang sama. Kali ini di ayat 3 respon dari Yunus, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Puji Tuhan. Dan inilah kesimpulan firman Tuhan mengenai kesempatan kedua. Dan ini juga yang dalam pendahuluan sudah saya sampaikan dalam kesaksian tadi. Ketika Tuhan memberi kita kesempatan kedua untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, menjawab panggilannya, maka respon manusia kita seharusnya, mari kita sesuai dengan firman Allah. Kita pergi, kita lakukan apa yang Tuhan firmankan. Seperti Yunus. Jangan coba lari-lari lagi. Ya pasti tidak akan berani lagi. Yunus sudah mengalami pengalaman seperti di dunia orang mati. Mungkin saja waktu itu dia berpikir memang udah dia akan mati. Mari kesempatan kedua kita lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, jika saudara jemaat Tuhan, saudara yang menyaksikan tayangan ini sedang mengalami
momen-momen seperti Yunus. Kalau kita lihat di pasal 2 bagaimana kesesakan dia. Rasanya dia sudah di ambang kematian. Ada hal-hal yang menyesakkan saudara. Maka mari saudara, coba saudara berdoa seperti Yunus di pasal 2 ayat 1. Ketika saudara merasakan kondisi yang menyesakkan saudara, saudara berdoa. Bisa saja keadaan itu terjadi karena saudara sedang menolak panggilan Tuhan atas hidup saudara. Menolak kehendak Tuhan untuk saudara menyampaikan sesuatu, menasehati orang lain supaya mereka bertobat. Coba saudara berdoa. Dan kalau Roh Kudus memang menaruh hal itu kepada saudara lewat firman-Nya, oh benar, ini yang saya tidak lakukan. Kenapa saya kemudian rasa begitu sesaknya hari-hari ini? Seperti Yunus. Maka kalau saudara berdoa dan Tuhan tunjukkan, Tuhan beri sejahtera, mari responi kesempatan berikutnya untuk sekarang saudara seperti Yunus. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau lakukan firman-Nya. Terapkan firman itu dalam hidupmu. Sampaikan kehendak Tuhan juga untuk orang lain. Supaya mereka bertobat seperti orang-orang Niniwe yang pada akhirnya mereka menyesal dalam kisah Yunus ini. Dan bertobat. Tuhan tidak jadi menimpakan malapetaka kepada mereka. Dan bersyukur kalau Tuhan kasih kesempatan itu kepada saudara. Untuk bisa menasehati orang lain. Supaya hukuman Tuhan tidak menimpa orang tersebut. Kesempatan amanat agung ini begitu penting dalam kehidupan kita. Dan kisah Yunus ini seperti di Matius 12 ayat 40. Ketika ia masuk dalam perut ikan besar. Matius 12 ayat 40 sampai 41. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Orang-orang bertobat di Niniwe setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan apa yang Yunus alami waktu itu gambaran dari Yesus Kristus yang akan mati. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan tujuan Yesus Kristus mati dan bangkit adalah supaya kita manusia beroleh pertobatan dan dapat masuk dalam keselamatan. Hidup yang kekal. Tuhan ingin penduduk Niniwe bertobat. Yesus ingin sebanyak mungkin orang percaya kepadanya. Sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan Tuhan percayakan tugas panggilan itu kepada Yunus juga kepada kita jemaat Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain supaya mereka bertobat, mari kita lakukan. Karena ini adalah bentuk kesempatan dari Tuhan untuk kita menjalankan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman Allah yang kami dengarkan. Sebagaimana apa yang terjadi pada zaman Yunus. Apa yang dialami Yunus juga gambaran Engkau Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kami. Mati dan bangkit. Karena Engkau menginginkan agar manusia itu diselamatkan. Percaya kepada Engkau dan diselamatkan. Dan jika Tuhan percayakan kesempatan seperti Yunus ini. Kesempatan yang juga Yesus inginkan dari hidup kami untuk memberitakan amanat agung. Yang dijalankan oleh para rasul, orang-orang percaya. Maka Tuhan, kami mau taat, kami mau pergi, kami mau memberitakan Injil sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan.
Kalau Tuhan mengingatkan nama-nama siapa saja orang, entah itu di gereja kami, di kantor kami, yang perlu untuk kami beritakan Injil, yang perlu untuk kami nasihati, Roh Kudus berikan kami keberanian, berikan kami hikmat untuk menyampaikan kehendak-Mu bagi pribadi ini. Karena Tuhan menghendaki mereka selamat, mereka bertobat. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, Roh Kudus yang akan mengajar kami, menjelaskan, mengajar untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang menuntun kami kepada kebenaran. Sampai kami sama seperti Yesus Kristus. Dan kami siap dijemput oleh Tuhan. Menerima mahkota kehidupan yang kekal. Kami siap bertemu muka dengan Engkau muka. Dengan Engkau Yesus Kristus dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berdoa, terima firman Allah. Haleluya. Amin.